Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Bos CP Official. Apa kabar kalian semua? Selamat malam. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja, teman-teman. Kali ini kita akan kembali membahas cerita horor, teman-teman. Judulnya Penghuni Hantu Rumah Si Nenek. Dan kali ini kita akan kembali membahas cerita tentang hantu, teman-teman ya. Yang pasti tidak kalah seru dengan cerita-cerita yang kemarin. Kalian bisa cek di playlist video saya cerita-cerita yang kemarin, cerita horor seru, teman-teman ya. Langsung saja kita mulai ceritanya supaya tidak lama-lama. Ini dia ceritanya, teman-teman. Jakarta 1990. Sebut saja namanya Mira. Deringan telepon rumah seketika menyela keasikan obrolan di sebuah keluarga malam itu. Antara Mira, ayah dan ibunya, yang tengah saling berbangga karena si Mira sudah resmi menjadi sarjana sekitar 3 hari yang lalu. Sang ayah berjalan ke arah telepon seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya. Sampai terdengar kata halau, dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius sembari berisyarat kepada Mira dan sang ibu, istrinya, untuk melirihkan suaranya yang masih terlihat mengobrol. Karena ternyata itu adalah telepon dari Pak D-nya di kampung. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayah. Tak selang beberapa lama sang ayah memberikan telepon itu kepada Mira. Nih, Pak D-mu mau bicara. Dan terjadi sedikit perbincangan antara Mira dan Pak D-nya. Mira berkata, "Halo, gimana Pak D? Halo, gimana Nduk kabari? Sudah jadi sarjana ya sekarang? Selamat ya." "Iya Pak D, makasih," jawab Mira. "Gini Nduk, Simbah itu lagi masuk angin dan dari kemarin selalu mikir kamu," katanya kangen Mira. "Gitu kan, kamu masih libur tuh." "Oh gitu ya, iya Mira masih libur Pak D. Kan Mira belum kerja, baru aja wisuda kemarin, hehehe. Gimana emang? Mau kamu ke Semarang jenguk Simbah? Kasian dari kemarin bilang kangen sama Mira. Mumpung masih banyak waktu luang tuh." "Oh iya Pak D, kalau begitu Mira harus berangkat kapan?" "Secepatnya kalau bisa ya," jawab Pak D. Jawab Mira lagi, "Oh iya Pak D, Mira berangkat satu hari lagi." "Alhamdulillah, nanti tak sampaikan sama Simbah, biar dia senang." "Ya sudah, kasihkan teleponnya lagi ke bapakmu." Begitu percakapan Mira berakhir, tak selang beberapa lama pembicaraan antara ayah dan Pak D di telepon pun berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela napas panjang. Sang ayah tahu kalau Mira tak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain Mira juga kepikiran neneknya yang sakit di kampung sana. "Gak apa-apa ya kak, tinggal di rumah Simbah barang seminggu sampai sebulan. Kasihan loh Simbah sakit dan kangen kakak," kata sang ayah menenangkan Mira. "Aku takut ya sebenarnya, rumah Simbah itu kan serem. Tapi tak apalah demi Simbah yang lagi sakit." "Ya kak, gak usah takut lah, kamu itu dulu lahir di rumah itu loh. Lawang hari-hari kakak aja dikubur di rumah Simbah kok," timpal sang ibu. Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan Simbah. Mungkin selain karena ayah Mira adalah anak bungsu, ia juga satu-satunya anak yang merantau. Beda dengan kakak-kakaknya, Pak D atau Tante Mira, yang kebanyakan masih tinggal di sekitar situ saja. Mungkin itulah alasan si Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simbah. Singkat cerita, selang 1 hari, berangkatlah Mira dari Jakarta menuju ke rumah Simbah di Semarang. Mira berangkat sendiri karena sang ayah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Apalagi ibu yang tetap harus mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanan di bus, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simbah di Lebaran kurang lebih 2-3 tahun lalu, ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu. Mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya. Namun ketakutannya perlahan mulai tawar ketika mengingat neneknya yang tengah sakit dan merindukannya. Begitu pula dengan Mira yang sebenarnya sangat rindu dengan neneknya. Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya sekitar pukul 5 pagi.
dengan dijemput oleh Bagas, sepupunya atau anak dari Pak D-nya. Di depan rumah terlihat Simbah yang sedari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu. Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, mencium tangan dan pipi keriputnya. "Wah, putriku, Swes Nadi sarjana yo saiki, selamat yo nduk," kata Simbah. "Ya mbah, katanya Simbah sakit," tanya Mira. "Walah mau masuk angin biasa kok nduk, saiki yo wis mendingan." "Walah cuma masuk angin biasa kok, sekarang juga udah mendingan," kata Simbah. Sembari menyuruh Mira masuk dan mandi pagi itu. "Kui banyu angete wes siap, kono ndang andus terus sarapan." "Itu air hangatnya sudah siap, sana mandi dulu terus sarapan," begitu kata Simbah. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, ia langsung mandi, ganti baju dan bergegas ke meja makan untuk sarapan. Terlihat di situ Simbah dan Bagas sudah menunggu di meja. "Ayo nduk sarapan," kata Simbah seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas sepupu Mira. Dan mereka pun sarapan sembari membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi pada umumnya. Akan tetapi di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu sering tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, dimana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun-tahun lalu. Disinilah nampak Simbah sadar dengan apa yang ada di pikiran Mira. "Ora opo-opo nduk, Kusno ki apikan de kadang mung butuh konco." "Nggak apa-apa nduk, Kusno itu baik, dia kadang cuma butuh teman," kata Simbah dengan tiba-tiba yang menerangkan bahwa sosok hantu anak kecil itu bernama Kusno. Mira seketika terpengangah mendengar kata Simbah. Beliau ini memang suka weruh sak drunge winarah atau sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun di sini Mira yang mendengarnya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya hingga tak lama kemudian sekitar pukul 7 pagi Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang setelah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu, membuka-buka koran lawas bacaan mendiang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini akan sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasihan Simbah harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri, batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah, melihat Simbah yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. "Nek, kesel ngaso sek kono lo. Kalau capek istirahat sana lo," kata Simbah sambil menggunting batang-batang layu di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan Simbah itu dan beranjak masuk menuju kamarnya. Mira mulai merebahkan diri hingga akhirnya ia pun tak terasa mulai terlelap. Di sini nampaknya Mira tertidur terlalu nyenyak. Karena saat ia terbangun, ia harus merasa kebingungan ketika ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Terlihat Simbah yang lagi-lagi sudah berada di meja makan. "Wis tangi nduk, mau Simbah meh ngunggah kok koyone kowe kesel tenan. Udah bangun, tadi Simbah mau bangunin tapi kok kayaknya kamu capek banget. Kono adus sik wae, banyu angete wis ono. Sana mandi dulu, air hangatnya sudah ada," kata Simbah menyuruh Mira. Mira pun mulai berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan menuju kamar mandi yang letaknya jauh di ruang paling belakang. Sesampai di kamar mandi, dengan muka bantal, Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember, seraya menopangkan satu tangannya di tembok. Dan di sini, ekor matanya sempat melihat seperti ada seorang yang berjalan lewat di depan pintu kamar mandi. Mira yang sempat menoleh dan memeriksa akhirnya memilih untuk tak mempedulikannya dan menganggap itu hanya perasaan saja. Ia pun mulai bersiap mandi, namun ketika air mulai membasahi tubuhnya, ia mendengar ada seorang yang mengetuk pintu kamar mandi. Tok tok tok. Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya. "Gimana mbah?" katanya yang mengira itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ditunggu beberapa detik ternyata tak ada jawaban dari luar. Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai. Dan setelah itu bersiap untuk keluar. Tapi ketika Mira selesai mengangkat handuknya, tiba-tiba saja ada yang mentuk lagi. "Tok tok tok, udah selesai kok ini mbah," kata Mira. Dan langsung Mira membuka pintu. Lalu Simbah berkata, "Kamu itu nduk satu-satunya cucu Simbah yang lahir di rumah ini.
Tidak seperti sepupumu yang lain yang lahir di rumahnya masing-masing. Ini memang keinginan Simbah sih, karena bapakmu itu anak paling kecil. Jadi Simbah tidak mau jauh-jauh dari bapakmu. Sampai makan malam selesai, mereka masih terlihat asik mengobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Simbah yang tadi sempat meminum obat kini terlihat mengantuk dan akhirnya menutup obrolan malam itu. Simbah berjalan menuju kamarnya seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur larut-marut. Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Nampaknya betapa menariknya cerita Simbah tadi membuat Mira lupa akan ketukan pintu di kamar mandi itu. Setelah itu Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta. Berharap matanya cepat mengantuk. Lembar demi lembar halaman pun dibacanya. Namun rasanya ia sama sekali tak mengantuk. Mungkin karena siang tadi ia tertidur terlalu lama. Hingga tak terasa sudah hampir tengah malam, ia sempat menyalakan radio. Tapi nampaknya kebanyakan siaran telah usai. Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tak suka, radio pun ia matikan dan ia kembali membaca-baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah suara orang yang tengah mengaduk minuman. Wah, Simbah bangun, kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia ingin mengambil cemilan. Mira mulai keluar dari kamarnya menuju ke meja makan. Mengambil cemilan berikut dengan toplesnya seraya mengintip ke arah dapur, dan di situ memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur. Entah beliau ini sedang apa, Mira tak tahu pasti karena posisinya berdiri membelakangi. Belum tidur Mbah? Tanya Mira kepada neneknya. Tapi Simbah diam saja, bahkan terlihat tidak bergerak dan seperti mematung di ruang tamu itu. Di sini Mira tak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya seraya menunggu Simbah selesai melakukan sesuatu di dapur. Namun setelah ditunggu-tunggu, Simbah tak kunjung kembali. Mira yang penasaran pun segera memeriksa Simbah ke dapur, dan di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika Mira merinding di sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamarnya Simbah. Dan benar saja, di situ terlihat Simbah yang masih tidur dengan nyenyaknya. Lantas tadi itu siapa? Apa aku salah lihat? Batin Mira yang kini mulai ketakutan. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya. Mira berdoa dalam hati, seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening itu. Dan tak selang berapa lama, sayup-sayup seperti terdengar suara tawa riuh yang berasal dari luar kamarnya. Mira membuka selimutnya untuk memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Dahinya mengerenyit sampai ia merubah posisinya menjadi setengah duduk. Dan memang benar ada suara yang sepertinya adalah suara tawa dari dua orang anak kecil yang tengah bercanda. Apalagi ini ya Tuhan, kata Mira dengan lirih. Tak henti-hentinya, batinnya terus berdoa hingga suara itu perlahan mulai menghilang. Mira mulai lega tapi tidak dengan ketakutannya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkan posisinya ke arah tembok. Di sini ia masih terus berdoa, namun bukan semakin tenang. Hawa di kamar itu malah berubah menjadi panas hingga keringat dingin pun mulai memenuhi bagian kepalanya. Di sini perasaannya pun mulai tidak enak ketika ia merasa seperti ada seseorang yang ada di belakangnya. Ini cuma perasaanku saja, kata Mira. Mira terus menanamkan kata-kata itu di dalam hatinya, seraya terus berdoa. Namun perasaannya justru semakin menguat kalau memang benar-benar ada seseorang yang ikut berbaring di belakangnya. Akhirnya Mira pun mengumpulkan keberanian untuk membalikkan badannya, berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan, Mira pun kini mulai membalikkan posisi tidurnya. Dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira ketika ada seorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajahnya dari sosok itu adalah wajah Mira saling berhadapan-hadapan. Dan wajahnya tak seram namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Mira." Mira hanya diam, tak bisa bergerak. Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Dadanya seperti sesak. Sosok itu pun terus mengulangi kata-kata yang sama.
yaitu Mbak Mira. Tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan, hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan pintu kamarnya. Nafas Mira terengah-engah sementara ia belum bisa menyambut ketukan pintu di kamarnya. Berharap itu adalah ketukan dari Simbah, namun ternyata tidak, karena dari balik pintu itu kembali terdengar kata Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira. Ternyata sosok itu lagi. Mira belum selesai dengan ketakutannya, tapi kini tubuhnya bisa digerakkan. Mira pun berteriak sekuat tenaga, "Diam!" Dan suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun menghilang. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Setelah itu Mira pun jongkok menelungkup di sudut ranjangnya dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi. Hingga tak lama kemudian Simbah yang terbangun menerobos masuk ke kamar Mira menanyakan apa yang terjadi. Mira masih tak bisa berkata-kata hingga akhirnya Simbah pun ikut tidur di sebelahnya, memeluk dan menenangkan Mira. "Wes Nduk, Cahayu, kamu itu anak terpilih, jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu," kata Simbah seraya mengelus rambut Mira. Dan entah bagaimana Mira pun tertidur dengan nyenyak dan terbangun di sebelah mobil bersama Bagas sepupunya. Jadi ternyata rentetan kejadian tadi malam mimpi Mira, ternyata Mira sampai di Semarang pukul 3.30 pagi. Jam 4 ia dijemput di terminal oleh Bagas. Perjalanan dari terminal menuju rumah Simbah cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan disitulah Mira yang lelah, ketiduran dan bermimpi dengan si detail itu. Yang jelas ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap, tepat di jalan desa dekat rumah Simbah. Mira sempat merasa kebingungan, ia merasa sangat lama berada dalam mimpi itu, tapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi. "Sampai mana nih bang?" "Oh iki wes sampai," jawab Bagas yang agak kaget dengan bangunnya Mira. Bagas memasukkan mobil di halaman rumah Simbah. Ia berhenti dan berkata, "Mir, aku sama Pak D itu semalam nungguin Simbah di sini. Katanya beliau sesak napas. Dan tadi malam dibawa ke Panti Rapih, nama rumah sakit di Semarang. Sekarang kamu turun, letakin barang-barang, terus mandi. Habis itu kita nyusul Simbah ke Panti Rapih ya," kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai perasaan yang tak enak kali ini. "Ayo mas, gas, berangkat ke Panti Rapih. Santai Mir, Simbah itu sudah sering kayak gini, paling gak sampai mondok kok. Nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri Simbah gak suka bau rumah sakit," kata Bagas sembari masuk mobil. "Wes pokoknya berangkat mas," kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju rumah sakit, sementara langit terlihat mulai terang. Jalan pun semakin ramai karena aktivitas manusia di pagi hari, membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya. "Di mana Simbah mas?" tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak. Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simbah, yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar walau napasnya terengah-rengah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam. "Simbah, ini Mira udah sampai mbah," kata Mira dengan halus. Simbah pun nampak merespon dengan membuka sedikit matanya. "Walah, putu wedok sing ayu dewe," jawab Simbah dengan nada terbata. Di sini Mira tak menjawab, ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar dekat Simbah terbaring. Namun seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang. Yang panik langsung berlari memanggil Pak D dan Bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga terlihat panik warawiri hingga akhirnya dokter pun datang. Tapi tak selang berapa lama Simbah mengembuskan napas terakhirnya. Simbah meninggal dunia, teman-teman. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas. "Ikhlaskan dok, Simbah itu sepertinya cuma nunggu kamu. Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang," kata Pak D kepada Mira.
Singkat waktu, jenazah Simbah pun dibawa pulang menuju rumahnya menggunakan ambulan dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya. Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Kita lanjut teman-teman ya. Di dalam ambulans, Mira menangis tak percaya Simbah sudah berpulang. Seenggaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simbah, Mir. Memang dari kemarin Simbah itu nanyain kamu terus. Ternyata mau medot Tresno, ucap Bagas di dalam ambulans itu. Sampai akhirnya mereka di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun disambut oleh Bu D, ibunya Bagas. Sing sabar ya Nduk, bapak dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai sini besok, ucap Pak D kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakamannya pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari setelah acara tahlil. Terlihat kini Mira tengah berjalan melewati meja makan. Entah kenapa ia membuka tudung saji dan kini Mira tampak heran melihat sayur asam dan bandeng presto yang sepertinya ini masakan kemarin. Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata. Apakah itu mimpi perpisahan dari Simbah? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk di sana. Ia nampak melamun, tak peduli dengan riuh ramai. Para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan, waktu itu mungkin sekitar jam 10 malam. Mira mengambil buku-buku resep masakan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. Simbah ini memang gemar masak, batinnya. Seraya menghela napas panjang. Setelah menyadari beliau sudah tiada, namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil. Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Sebentar ia melihat ke arah suara itu dan menganggap adalah suara dari salah satu anak kerabatnya. Mira pun membuka menjela itu lagi sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama. Mbak Mira, Mbak Mira. Dua kali ia dipanggil. Itu suara wanita dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu. Akan tetapi ia tidak mengenalnya. Dalam, jawab Mira, seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tak melihat apa-apa selain kegelapan karena memang pekarangan bunga itu tidak dilengkapi dengan penerangan. Siapa ya? Kata Mira kembali dan tiba-tiba Mbak Mira. Betapa kagetnya suara itu kini berpindah di sampingnya. Ia secara spontan menengok seketika tercengang ketika ia melihat Simbah yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu. Tak hanya itu, karena di samping kanan dan kiri Simbah juga berdiri dua sosok, yaitu satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar suara lagi, Mbak Mira, yang ternyata keluar dari salah satu sosok, yaitu wanita yang berada di samping Simbah yang duduk tersenyum. Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar tak bisa tergambarkan. Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya, dan di sini sosok Simbah pun seperti mendekat. Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerenyit kursi yang bergeser. Tubuh Mira gemetar, namun ia tak kuasa untuk bergerak atau berteriak. Dan tiba-tiba muncul suara yang membisikkannya, yang Mira yakini adalah suara dari Simbah yang sudah meninggal pagi tadi. Suaranya sangat dekat, bahkan Mira merasakan nafas yang meniup telinganya. Di sini Simbah berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya, Nduk, kalau Simbah masih di sini," kata sosok mendiang Simbah membisik di telinga Mira. Mira yang takutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga, dan itu berhasil. "Simbah!" teriak Mira seraya menghabiskan kedua tangannya. Dan Pak D pun datang menghampiri karena mendengar teriakan itu. "Ada apa, Nduk?" kata Pak D seraya mengoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menguam ketakutan menampik-nampik tangan Pak D. "Sadar, Nduk, istighfar," kata Pak D kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya seraya menoleh ke arah samping. Dan sosok Simbah, anak kecil dan wanita itu sudah tidak ada.
"Ono po iki, Nduk? Ada apa, Nduk?" tanya pakdenya. "Simbah, Pakde, simbah," jawab Mira dengan nada terbata. Mira dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Mira dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini, karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Budenya menuntun Mira masuk ke dalam kamarnya. "Kowe ki kekeselan, Nduk, mesti tak gaweke wedang jahe yo. Nduk ngaso ya. Kamu itu pasti kecapean, Nduk. Bude buatin wedang jahe ya. Terus istirahat," kata Bude seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil, pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum bisa memastikan apakah ini benar atau hanya ilusinya saja. Tak selang beberapa lama, kemudian Budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, Bude yang ingin keluar seketika ditahan oleh Mira. "Temenin sampai Mira tidur ya, Bude. Mira takut," kata Mira kepada Budenya itu. Bude pun kini ikut ketiduran di samping Mira hingga Mira akhirnya tertidur dengan lalapnya. Entah ia sudah terlelap beberapa lama, yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tak jelas, hanya terlihat gambaran hitam berbentuk tubuh manusia. Mira mencoba berteriak, namun tak bisa. Ia juga berusaha menggerakkan badannya, berharap Bude yang tidur di sampingnya tahu, tapi tetap saja tubuhnya tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya sosok yang duduk di atasnya itu pun perlahan mulai tergambar dengan jelas. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumahnya. Dan terdengar kata itu lagi, "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Dan disusul dengan kemunculan Simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira. Hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu. Dan semua apa yang dilihatnya pun menghilang. Mira segera beranjak dari ranjang melompati Bude yang berbaring dan berlari keluar dari kamar. Suasana tampak sepi, hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur beralas tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela. Ada siluet beberapa orang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga. Bagas, Pakde. Namun di situ ada juga Bude. Di sini Mira tampak keheranan. "Loh, Bude kok di sini?" tanya Mira seraya mengerenyitkan dahinya. "Di sini gimana? Lah wong Bude memang dari tadi ikut melekan di sini," jawab Bude. "Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar?" jawab Mira kembali. "Iya, memang tadi Bude nganterin kamu, Nduk, ke kamar. Terus pas Bude bikin minum buat kamu, kamunya udah tidur. Jadi ya Bude keluar lagi dan melekan di sini." "Emang gimana tuh, Nduk?" jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bude mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bude yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tertidur. Lantas Bude meletakkan minuman dan obat itu di meja samping tempat tidurnya, dan Bude pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa ke kamar. Dan apa yang dilihat Mira? Mira melihat Bude sedang tidur di atas ranjang, persis terakhir kali ia melompatinya. Ia mulai mendekat dan diliriknya gelas yang masih penuh serta sebutir obat. Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. Ia ingat betul tadi sudah meminumnya. Namun walau ragu, di sini Mira tetap ingin memastikannya dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bude itu. Bude bangun," kata Mira yang jantungnya sudah berdegup kencang. Dan sosok mirip Bude yang posisinya tidur membelakangi Mira itu pun bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja, bukanlah Bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi, yaitu hantu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam ini. Sosok wanita itu tidak berkata apa-apa, ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. "Shh." Di sini Mira yang kaget langsung teriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pakde, Bude, dan Bagas, dan beberapa warga. Ada setan di kamar," kata Mira yang terlihat sangat ketakutan.
Akhirnya semua orang di situ pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan siapa-siapa di dalam kamar itu. Sementara di teras dan depan Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude, termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simbah ini. Perihal mimpi, Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa, karena sosok hantu yang mengganggunya dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi. Tak selang beberapa lama, Pak D, Bagas, dan beberapa warga pun keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan ini. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggallah Mira, Bagas, Bude, Pak D, dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya, ada apa sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul dengan kata, wes turu, sudah tidur. Mereka yang tadi sempat riuh seketika semua terdiam dan saling pandang, seakan saling bicara, apa kalian dengar juga? Dan tak selang berapa lama muncul lagi suara itu yang kurang lebih mengatakan hal yang sama, wes turu. Dan kepanikan pun terjadi, ada yang teriak dan ada pula yang menangis. Semua orang yang terjaga malam itu mendengar dengan jelas suara laki-laki yang berat dan dalam menyuruh mereka semua untuk tidur. Kejadian ini pun membuat sisi rumah terjaga hingga matahari terbit. Singkat cerita, paginya Mira kembali demam. Ia jelas syok dengan berbagai kejadian-kejadian ini. Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya, yang kebanyakan sudah tahu akan kejahilan penunggu rumah Simbah. Hanya saja semalam mereka menganggap kejadian itu adalah kejadian yang paling ekstrim. Tapi tak begitu dengan Pak D dan Bude. Singkat waktu, sekira pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simbah. Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tak sempat mengantar ibunya Simbah masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, sampai sudah menjadi adat yang tak bisa dilanggar di desa itu yang pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam. Karena konon bila melebihi batas waktu atau melanggar akan ada nyawa lagi yang menyusul. Entah itu hanya kebetulan yang berulang. Yang jelas itulah yang terjadi. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sempat tak ada kejadian lagi, Mira pun sedikit melupakan hal itu. Hanya saja ia kini tak pernah mau ditinggal sendirian. Dan tiba di suatu malam, tepatnya 7 hari setelah meninggalnya Simbah. Malam itu Mira yang sempat tidur harus bangun karena lapar. Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar setelah mendengar suara radio dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu. Waktu itu mungkin sekitar pukul jam 11-12 malam. Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga, Mira pun menjadi agak berani. Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana. Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa memikirkan apapun. Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap. Sampai perasaannya menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi 3 kursi di meja makan itu. Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi, di sini perasaannya mulai tak enak. Tapi Mira tak berani mengandahkan kepalanya ketika telinganya masih mendengar suara Pak D dan ayahnya yang masih mengobrol di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi. Namun di sisi lain ia juga penasaran siapa sosok-sosok yang duduk di satu meja makan dengannya itu. Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberaniannya untuk mendongakkan kepalanya. Dan dengan nekat Mira perlahan menegakkan kepalanya sambil berkata, Allahu Akbar. Dan yang Mira lihat di situ ada 3 sosok yang tengah memandangi Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu, sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar sambil berteriak.
Tak selang beberapa lama, sang ayah yang mendengar teriakan Mira pun menghampiri, serta menanyakan. Untungnya malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simbah. Karena memang rencananya Mira dan ayah ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah 7 harian Simbah. Esoknya pun Mira pulang ke Jakarta, membawa pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simbah ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali lagi ke sana. Karena di setiap tahunnya atau saat lebaran, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simbah, berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman yang berbeda. Ternyata gangguan hantu ini memang sudah ada sejak dulu, sejak para anak-anak Simbah termasuk Pak D dan ayah Mira masih kecil dan memaksa mereka, anak Simbah mau tak mau harus terbiasa dengan perangai hantu di rumah ini yang selalu ingin berbaur dengan manusia. Sekian cerita horor malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga. Salam dari saya, horor misteri dari Bos JP Official. Sampai jumpa lagi, bye-bye.